yang menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat. Tidak menghilangkan apa yang sudah ada yang sekiranya bermanfaat, tetapi kemudian di-upgrade menjadi lebih bermanfaat. Yang buruk kemudian ditinggalkan, yang sudah baik itu dikembangkan, kemudian ketika masih ada yang lebih baik lagi, itu akan dikembangkan lagi. Yang pertama adalah ya kita harus sedikit paham dulu apa sebenarnya itu kearifan lokal. Kalau kita secara singkat untuk mengetahui apa itu kearifan lokal, kita paham bahwa yang disebut sebagai kearifan lokal adalah sebuah norma, pengetahuan, keyakinan, dan juga praktik-praktik yang dipraktikkan oleh masyarakat tertentu yang sudah berkembang dalam jangka waktu yang lama, yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan praktek-praktek demikian, keyakinan demikian itu bisa berupa seperti misalnya tradisi, berupa adat istiadat, berupa bahkan seni, berupa budaya, dan bahkan bisa berupa falsafah. Nah, hal-hal demikian yang kemudian dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat tertentu, masyarakat lokal tertentu, kemudian turun-temurun dari generasi ke generasi, itu yang kemudian secara singkat kita pahami sebagai kearifan lokal. Seperti misalnya tadi saya juga menyempatkan untuk melihat dari beberapa komen bahwa seperti di Jawa misalnya ada nyadran, kemudian ada takbiran, ada kemudian seperti kendurian. Itu adalah bagian dari kearifan lokal yang berupa praktik yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada di Jawa. Atau misalnya kalau kita pergi ke Lombok, di sana saya pernah datang ke sana juga, ada beberapa tradisi seperti misalnya tradisi Bedewo misalnya, yang mereka mendatangi tempat yang disakralkan, kemudian mereka memberikan sesajian yang dengan tujuan adalah untuk ya bertandang, untuk bertamu, untuk katakan memberikan penghormatan kepada dewa-dewa yang ada diyakini berada di kampung tersebut, di tempat tersebut, di tempat yang mereka sakralkan. Nah, ini juga bagian dari kearifan lokal. Termasuk adalah seperti misalnya kalau saya bicara tadi falsafah misalnya. Nah, di Jawa ini misalnya ada banyak sekali falsafah yang sudah boleh dikatakan sangat populer di antara orang Jawa, bahkan sampai boleh dikatakan sampai kemudian seluruh Indonesia bisa paham. Itu ada beberapa falsafah yang itu juga bagian dari kearifan lokal. Misalnya ada istilah begini, Mamayu Hayuning Bawono, yaitu menjaga lestarinya alam. Nah, itu adalah kearifan lokal yang ada di Jawa. Atau misalnya kita sering mendengarkan ya satu kalimat, satu frasa, ngunduh woing pakarti. Jadi memanen buahnya perbuatan. Itu adalah kearifan lokal yang berupa falsafah yang sudah terimplementasi ke dalam perbuatan masyarakat di Jawa, bahkan Indonesia, yang itu sudah turun-temurun. Itu sudah dari generasi ke generasi, itu sudah dipraktikkan dan dipercaya sebagai falsafah yang memang untuk dipraktikkan. Ya, sukunya sampai beratusan yang mereka punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Yang sesungguhnya kalau nanti kita bandingkan dengan ajaran Buddha, itu tidak akan ada bentrok, tidak akan ada crash. Tetapi untuk bisa memahami demikian, kita harus paham standpoint atau katakan apa pandangan ajaran Buddha berkenaan dengan kearifan lokal atau berkenaan dengan tradisi-tradisi adat istiadat yang sudah ada bahkan di India misalnya sebelum Sang Buddha itu muncul. Apakah Sang Buddha menolak atau Sang Buddha menerima atau mungkin Sang Buddha akan memodifikasi. Nah, kita lihat. Nah, kita paham bahwa ajaran Buddha itu selalu mengajarkan kebaikan. Secara singkat, kita umat Buddha memahami bahwa ajaran Buddha itu yang pertama mengajarkan tidak melakukan kejahatan, apapun kejahatan. Kemudian yang kedua, ajaran Buddha mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi kalau tadi misalnya Ko Johan menyampaikan ada 10 jenis perbuatan yang baik.
Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang mesti dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah Sang Buddha selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berusaha untuk mengembangkan batin kita, membersihkan batin kita dari kotoran-kotoran batin. Sesungguhnya, kalau kita sudah memahami 3 hal ini saja yang menjadi praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita juga akan bisa untuk merespon secara bijaksana ketika ada kearifan lokal atau praktek-praktek tradisi adat istiadat seni budaya yang sudah ada di tempat di mana agama Buddha itu berkembang, apakah ini sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak. Nah, kalau ternyata praktek-praktek yang sudah berkembang atau katakan ada tradisi lokal, adat istiadat lokal yang sudah berkembang ternyata bertentangan dengan 3 hal ini, maka tentu bahkan Sang Buddha sendiri menolaknya. Sebagai contoh misalnya begini, sebelum Sang Buddha muncul di India, dan ketika Sang Buddha muncul di India, praktek seperti misalnya upacara kurban, itu sudah dilakukan. Jadi masyarakat India pada waktu itu banyak yang mereka melakukan praktik upacara kurban. Dalam upacara kurban tersebut, mereka terkadang sampai melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Jadi ribuan sapi, ribuan kambing, domba dan sebagainya itu dibunuh. Nah, apa dengan agama Buddha ketika ada praktek seperti ini? Nah, karena ajaran Buddha ini sangat mengedepankan yaitu kebahagiaan bagi setiap makhluk. Ya, kita sering mengucapkan sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Karena agama Buddha mengedepankan kebahagiaan setiap makhluk, kesejahteraan setiap makhluk, maka tradisi yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup memang secara terang-terangan Sang Buddha menolaknya. Satu contoh misalnya ketika ada seorang raja bernama Raja Pasenadi dari Kosala yang pada waktu itu ia akan melakukan upacara kurban besar-besaran. Nah, kemudian para biku mendatangi Sang Buddha dan memberitahukan bahwa ini Raja Pasenadi akan melakukan upacara kurban dengan melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Lantas apa yang Sang Buddha sampaikan pada waktu itu? Beliau mengatakan, seorang bijaksanawan tidak akan menghadiri upacara yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Jadi dengan jelas Sang Buddha mengatakan bahwa seorang bijaksanawan tidak akan menghadiri upacara kurban yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Akan tetapi, ketika upacara tersebut tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, sapi tidak dibunuh, kambing tidak dibunuh, kuda tidak dibunuh, binatang tidak dibunuh, para bijaksanawan masih akan menghadiri. Artinya di sini, kalau sesuatu sudah bersifat merugikan, kalau sesuatu sudah bersifat istilahnya tidak bermanfaat untuk tidak hanya diri sendiri tapi juga untuk makhluk lain, maka Sang Buddha dengan jelas menolaknya. Tradisi atau katakan ritual yang demikian. Nah, ini terjadi di berbagai kesempatan dan ada berbagai sutta, tidak hanya sutta yang tadi saya sampaikan sebenarnya yang ada di dalam Kosala Sangutta Nikaya, tapi seperti misalnya yang ada di dalam Kuttadanta Sutta. Juga ada peristiwa yang mirip sekali dan Sang Buddha menolak ketika ada yaitu tradisi yang memang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Karena ajaran Buddha selalu menekankan cinta kasih sayang, belas asih terhadap semua makhluk. Maka itu ditolak. Tetapi kemudian ketika ada sebuah tradisi yang katakan itu masih bisa dimodifikasi. Nah, Sang Buddha akan memodifikasi. Jadi ada kebudayaan, ada katakan tradisi lokal yang sudah berkembang pada waktu itu dan itu kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat tetapi juga tidak merugikan yang lain juga. Nah, Sang Buddha biasanya akan memodifikasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya mungkin Bapak Ibu pernah membaca di dalam Sigalowada Sutta. Nah, di sana ada seorang pemuda yang diminta oleh orang tuanya sebelum mereka meninggal, meminta anaknya, yaitu pemuda Sigala, nanti kalau saya meninggal, nanti tolong setiap pagi harus menyembah ke 6 arah. Jadi arah
arah timur, barat, selatan, utara, atas, dan juga arah bawah. Nah, kemudian itu dilakukan karena dia itu sangat punya keyakinan terhadap orang tuanya, berbakti terhadap orang tuanya, apa yang disampaikan orang tuanya, dia lakukan. Tapi sebenarnya orang tuanya itu ingin supaya nanti anaknya itu bertemu dengan Sang Buddha. Dan betul, ketika orang tuanya meninggal, pemuda Sigala ini datang, kemudian setiap pagi melakukan upacara demikian. Dan kita harus tahu bahwa menyembah 6 arah itu sudah dilakukan oleh banyak orang pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha, tidak hanya pemuda Sigala saja. Nah, Sang Buddha kemudian melihat pemuda Sigala melakukan demikian, mendatangi pemuda Sigala. Dan apakah Sang Buddha kemudian melarang pemuda Sigala? Tidak melarang. Karena apa yang dilakukan pemuda Sigala tidak merugikan makhluk lain. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, hanya melakukan ritual sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, apa yang dikatakan Sang Buddha? Memodifikasi. Beliau mengatakan bahwa kami di dalam Dhamma Vinaya kami, di dalam ajaran kami juga ada cara untuk menyembah 6 arah. Tapi caranya berbeda. Tidak seperti apa yang kamu lakukan. Nah, ini yang kemudian membuat pemuda Sigala ini menjadi tertarik. Oh, ternyata di dalam Dhamma Vinaya ajaran Sang Buddha ada cara juga menyembah 6 arah. Tapi caranya berbeda. Maka kemudian memohon caranya seperti apa. Nah, dimodifikasi oleh Sang Buddha. Oh, menyembah 6 arah itu adalah kalau kita menyembah utara adalah kita melakukan tugas kita terhadap teman kita. Kalau kita menyembah timur, artinya kita harus melakukan tugas kewajiban kita untuk orang tua, kepada orang tua. Kalau kita menyembah barat, artinya adalah kita melakukan tugas kewajiban kita untuk anak dan istri. Kalau kita menyembah ke selatan, itu adalah tugas kita untuk melakukan kewajiban kita, tugas kita terhadap yaitu guru kita. Kalau kita menyembah itu arah atas, itu adalah tugas kita, kewajiban kita terhadap utamanya adalah para guru spiritual. Dan kalau kita menyembah arah bawah, tidak lain adalah melakukan tugas kita, kewajiban kita untuk para pembantu, para pekerja. Memodifikasi tradisi yang tadinya kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, menjadi bermanfaat. Dan itu dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, tetapi kalau kemudian ada tradisi yang ternyata itu baik, ternyata itu bermanfaat, ternyata itu tidak merugikan, Sang Buddha bahkan akan toleran dan bahkan akan encouraging, akan katakan meminta kepada siswanya untuk juga melakukan. Ya, sebagai satu contoh misalnya. Satu contoh misalnya adalah bahwa pada waktu itu ada tradisi di India, di mazhab India, ketika ada mereka berumah tangga mengundang para pertapa. Jadi para pertapa di sini tidak hanya para biku, tetapi juga para pertapa dari tradisi lain diundang untuk mendapatkan dana makanan. Apa yang dilakukan oleh para berumah tangga? Mereka itu akan menggelar kain putih. Karena mereka berpikir dengan menggelar kain putih, kainnya diinjak oleh para pertapa tersebut, mereka mendapatkan blessing, mendapatkan manggala, mendapatkan berkah. Nah, awalnya kan ada suatu peristiwa tertentu, pada waktu itu ketika Sang Buddha dan para siswanya itu diundang oleh seorang pangeran bernama Bodhiraja. Nah, kemudian pangeran tersebut sebenarnya ingin mendapatkan seorang putra, karena ia tidak mendapatkan seorang putra, kemudian menggelar kain putih. Nanti kalau Sang Buddha menginjakkan kain putih, berarti saya punya putra. Nah, Sang Buddha melihat bahwa pangeran tersebut sudah dalam kehidupan sekarang tidak mungkin untuk bisa mendapatkan seorang putra, karena kejahatan yang lampau. Sehingga beliau, Sang Buddha, tidak menginjakkan kakinya di kain putih ketika diundang oleh, yaitu Bodhiraja, pangeran Bodhiraja. Dan itu kemudian menjadi satu pemikiran dari para siswa Sang Buddha, oh, Sang Buddha ternyata tidak mau menginjakkan kain putih. Nah, tetapi masyarakat kemudian mengkritik, terutama ketika para biku diundang berumah tangga, kemudian ada kain putih, mereka tidak mau menginjakkan kakinya di kain putih. Menjadi kritikan. Dan itu dilaporkan ke Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa para berumah tangga ini menggelar kain putih agar mereka mendapatkan blessing, mendapatkan berkah, dan itu baik. Maka dipersilakan kalian ketika mereka mengundang para biku menggelar kain putih, biarkan kalian juga tidak menginjakkan kakinya di kain putih tersebut.
Nah, artinya yang bermanfaat seperti ini, yang berguna seperti ini, bahkan Sang Buddha katakan tidak hanya tidak melarang, tetapi juga bahkan encouraging atau menerima, yaitu kearifan lokal, tradisi lokal yang sudah ada yang memang itu berguna. Nah, kalau kita menyimak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya dalam kehidupan Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha merespon tradisi lokal atau adat istiadat atau katakan falsafah-falsafah yang sudah ada pada zaman itu, ada 3 hal. Ketika itu tidak bermanfaat, itu merugikan, maka Sang Buddha akan menolak. Yang kedua, ketika tradisi yang sudah ada, kearifan lokal yang sudah ada, itu ternyata memberikan manfaat, Sang Buddha akan menerima. Bahkan akan, kalau kita boleh mengatakan, encouraging para siswanya untuk melakukan. Nah, terkadang ketika sebuah tradisi itu masih bisa dimodifikasi, karena tradisi yang ada itu tidak bermanfaat, atau katakan ya sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau itu tidak bermanfaat tapi juga tidak merugikan, baik kemudian dimodifikasi. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh atau katakan kita meneliti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, kita pun juga bisa melakukan dalam kehidupan sekarang. Memang zaman Sang Buddha dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Tetapi walaupun itu berbeda, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Sang Buddha, bagaimana ajaran Sang Buddha itu bisa berkorelasi dengan kearifan lokal atau katakan tradisi, adat istiadat, seni budaya, falsafah lokal. Ya, sejauh mana itu sudah bersesuaian dengan ajaran Buddha atau itu bertentangan. Kalau itu bersesuaian, maka tidak masalah. Nah, sebagai contoh misalnya tadi saya sampaikan di Jawa, itu ada tradisi seperti yaitu nyadran. Nah, dalam nyadran ini ya keluarga atau mungkin dalam satu kampung mereka melakukan upacara, mereka berbagi makanan, memberikan sesajian, dan mereka juga mengharapkan, mendoakan para leluhur untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau kita perhatikan, tradisi seperti ini yang itu berkembang, bahkan ya kita boleh mengatakan, ya memang agama Buddha dulu pernah berjaya di Indonesia, tetapi setelah itu betul-betul ya, secara identitas tidak ada, walaupun secara katakan praktikal itu masih ada. Nah, itu sudah ada, tradisi nyata itu sudah ada sejak zaman dulu sebelum agama Buddha sekitar 1934 mulai muncul di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lagi ke ajaran Buddha yang tertuang di dalam kitab Tipitaka ataupun kitab komentar, oh ternyata tradisi seperti ini itu sangat sesuai, sangat cocok dengan yaitu Patidana. Oh, berarti ini sesuai, ini bermanfaat, tidak masalah kita melakukan. Atau misalnya, kalau di Jawa itu ada tradisi, kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada hajatan, atau kita sering menggunakan istilah duwe gawe, punya gawe gitu kan, hajatan punya gawe. Nah, dalam hajatan tersebut biasanya yang punya hajatan itu akan mengundang lingkungan sekitar, para tetangganya. Untuk apa? Untuk melakukan kendurian. Jadi berbagi makanan kepada tetangga sekitar untuk yang kita kenal sebagai istilah kendurian. Nah, kita berbagi makanan. Nah, apakah itu sesuai dengan ajaran Buddha? Ya jelas. Tradisi seperti ini sangat sesuai dengan ajaran Buddha, tidak menyimpang dari ajaran Buddha, dan itu sangat sesuai. Atau misalnya di Jawa atau bahkan tadi saya sampaikan di Bali atau di Lombok ada tradisi namanya bedewe. Ya di Lombok bedewe, yang artinya adalah berkunjung ke tempat yang sakral untuk ya memberikan sesajian sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa yang dianggap dipercayai berdiam di situ. Apakah seperti ini sesuai dengan ajaran Buddha? Oh, sangat sesuai. Sesuainya di mana? Oh, Sang Buddha ya, bahkan dalam salah satu khutbahnya menyampaikan bahwa ada 5 tugas yang harus dilakukan oleh seorang perumah tangga setelah mendapatkan kekayaan. Nah, salah satu tugasnya adalah Dewata Bali. Dewata Bali itu artinya bukan pulau dewata ya di Bali, tetapi adalah memberikan sesajian kepada para dewa. Dan itu justru disampaikan Sang Buddha yang di dalam kesempatan lain di dalam Mahaparinibbana Sutta
Nah, itu terimplementasi ke dalam bahwa salah satu syarat kemakmuran bagi masyarakat adalah ketika masyarakat itu masih melakukan secara berkala, yaitu sesajian, persembahan di tempat-tempat yang disakralkan. Kalau masih melakukan secara berkala sesajian persembahan di tempat-tempat yang disakralkan, masyarakat setempat itu akan masih mendapatkan kemakmuran. Mengapa bisa demikian? Karena memang dalam kitab pengulas itu disampaikan bahwa tempat-tempat yang sakral, yang seperti misalnya di sumber mata air, di pohon besar, atau tempat yang memang disakralkan, memang di situ biasanya ada, yaitu menurut kitab pengulas itu ada dewa yang berdiam di sana. Ya tentu, walaupun bukan dewa tingkat tinggi, misalnya alam dusita, alam tawatiza, paling tidak adalah dewa bumi yang berdiam di sana. Dan bayangkan kalau kita itu memberikan sesajian dalam bentuk penghormatan kepada mereka. Mereka bukan, ya karena mereka itu seperti kita juga, yang kadang-kadang masih butuh penghargaan, butuh penghormatan. Lah kalau masyarakat setempat masih menghormati, maka sebagai timbal baliknya mereka juga melindungi masyarakat di tempat tersebut. Maka itulah pentingnya Dewata Bali. Dan ketika kita, masyarakat Indonesia dari berbagai suku masih memberikan sesajian, selama sesajian tersebut tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, dan melakukan sesajian sebagai bentuk penghormatan, dan itu adalah kearifan lokal, atau tradisi yang sudah ada, bahkan sebelum agama Buddha muncul 1934 dan seterusnya, ketika Batin Narada datang ke Indonesia, itu sudah ada. Artinya itu masih bersesuaian dengan ajaran Buddha. Nah, kemudian misalnya tadi Ko Juha juga menyampaikan tentang meditasi. Harus diingat, meditasi itu sebenarnya juga sudah ada, bahkan katakan di Jawa terutama itu ada, yaitu tradisi namanya semedi. Jadi ya itu adalah bentuk dari mereka bermeditasi. Mungkin semedi ini ya sebenarnya dipengaruhi oleh ajaran Buddha atau Hindu pada masa lampau ketika di Indonesia masih memang ya kebanyakan umat beragama Hindu ataupun Buddha. Tetapi kemudian setelah katakan agama Buddha secara identitas itu lenyap sampai berabad-abad, sampai 400 atau 500 tahun, tradisi semedi itu masih ada. Yang tidak lain adalah tradisi meditasi. Dan itu masih ada, masih diperhatikan oleh banyak orang Jawa. Ya termasuk sebenarnya kemarin saya kebetulan ikut menjadi penguji ya seorang mahasiswa dari UGM untuk disertasi dia, yang ternyata judulnya itu berkenaan dengan Javanese meditators. Jadi para pemeditasi Jawa, orang-orang Jawa yang bermeditasi. Bagaimana mereka orang-orang Jawa yang sudah punya katakan tradisi meditasi mereka, yaitu semedi mereka, itu bisa menerima meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Artinya adalah meditasi ini sudah ada, sebagai kearifan lokal sudah ada di Jawa, tetapi kemudian ketika melihat ajaran Buddha ini juga ada meditasi, mereka mulai berdatangan. Makanya kalau tadi misalnya Ko Johan menyampaikan, di Sojuan itu ada praktek meditasi yang mereka menyebutnya sebagai ya meditasi padang bulan. Jadi setiap bulan purnama mereka bermeditasi. Oh ternyata yang hadir untuk bermeditasi walaupun hanya sebentar, dimulai jam 6 sampai jam 9, ternyata sampai ratusan, kadang sampai 200 orang. Dan mereka datang dari berbagai macam agama. Tidak hanya Budi saja, bahkan Budinya sedikit sekali. Kenapa bisa demikian? Karena kearifan lokal yang sudah mereka pegang ini sesuai dengan ajaran Buddha. Dan apakah ajaran Buddha menolaknya? Tidak, menerimanya. Karena ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Maka tradisi lokal atau kearifan lokal, hal-hal yang sudah dipegang secara turun-temurun, selama itu bermanfaat, itu baik, tentu ajaran Buddha akan mengakomodir, akan menerimanya. Termasuk kalau tadi saya menyampaikan berbagai macam falsafah Jawa, yang sebenarnya sangat luar biasa, sesuai sekali dengan ajaran Buddha. Misalnya apa? Ngunduh woing pakarti. Ini kalimat yang sering kita dengar, bahkan saya sejak kecil sudah sering mendengar istilah ini, frasa ini, ungkapan ini, ngunduh woing pakarti. Yang itu tidak lain adalah sesuai dengan hukum karma yang diajarkan Sang Buddha. Jadi memanen buah dari perbuatan.
Dan ini menjadi satu falsafah yang kemudian terimplementasikan ke dalam sebuah perbuatan bagi orang-orang yang meyakininya, masyarakat yang meyakininya, untuk berhati-hati dengan perbuatannya. Karena apapun yang kita berbuat, itu yang nanti akan kita panen. Dan ini tidak hanya mengacu kepada ajaran Buddha, ini sudah mendarah daging di masyarakat di Jawa, karena ini menjadi sebagai kearifan lokal. Atau tadi saya menyampaikan Mamayu Hayuning Bawono, jadi menjaga lestarinya alam. Ini juga sudah menjadi semacam kata falsafah yang sudah kata mendarah daging, terutama untuk orang-orang zaman dahulu yang memang masih katakan melestarikan budaya falsafah Jawa, itu menjadi mendarah daging. Makanya seperti tradisi memberikan sesajian di tempat-tempat yang sakral, di sumber mata air, di pohon besar, itu juga bagian dari apa? Implementasi dari falsafah Mamayu Hayuning Bawono. Jadi menjaga lestarinya alam. Nah, hal seperti ini sangat sesuai dengan ajaran Buddha. Maka, kalau pertanyaannya adalah apakah kearifan lokal ini sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak? Maka sekali lagi 3 hal. Kalau itu sifatnya adalah bermanfaat, berguna untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk makhluk lain, untuk lingkungan sekitar, walaupun itu tidak catat dalam Tipitaka, tidak tercatat di dalam kitab komentar, tetapi itu bermanfaat, maka bahkan ajaran Buddha masih menerima, mengakomodir, menerimanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tradisi atau adat istiadat atau katakan ritual tertentu yang itu sifatnya adalah menghancurkan, sifatnya adalah merugikan, sifatnya adalah memberikan penderitaan, maka ya dengan tegas itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha, dan itu patut untuk kita tidak melakukan seandainya demikian. Nah, ketiga adalah kalau ada tradisi tertentu, ritual tertentu, adat tertentu yang merupakan bagian dari kearifan lokal tertentu yang itu tidak bermanfaat tapi juga tidak merugikan, ya barangkali umat Buddha ini akan katakan memodifikasi untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih bermanfaat. Contohnya apa? Contoh yang sudah kita lakukan. Misalnya dulu umat Buddha ketika ada upacara nyadran, kadang-kadang masih menyembelih ayam. Betul ya? Masih menyembelih ayam kadang-kadang. Tetapi kemudian ketika mulai paham ajaran Buddha, dimodifikasi. Masih memberikan sesajian tetapi tidak menyembelih ayam. Kemudian ada modifikasi lainnya lagi, yaitu sembari juga di sana menyisipkan pembacaan parita-parita suci, ada meditasi, ada pembabaran dharma. Itu modifikasi yang menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat. Tidak menghilangkan apa yang sudah ada yang sekiranya bermanfaat, tetapi kemudian di-upgrade menjadi lebih bermanfaat. Yang buruk kemudian ditinggalkan, yang sudah baik itu dikembangkan, kemudian ketika masih ada yang lebih baik lagi, itu akan dikembangkan lagi. Itu cara pandang ajaran Buddha ketika melihat kearifan lokal. Saya kira dari saya demikian.